Halo teman-teman, gue Bobby. Gua Fauzia. Gue Irsyad. Nah, hari ini kita ingin kunjungan ke PT Indofish Explore. Ikut kita yuk. Ini dia PT Indofish Exporter. Dunia ini penuh dengan cerita yang tersembunyi. Dan hari ini kita akan masuk ke salah satu sebuah tempat di mana ketelitian dan dedikasi bertemu. Di mana setiap detail berarti dan setiap proses memiliki tujuan. Dari perairan yang tenang hingga pasar global. Ini bukan sekedar bisnis. Ini adalah perjalanan tentang perawatan, budaya, dan juga koneksi. Selamat datang di dunia di balik ekspor ikan hias. Bersama kami bertiga. Teman-teman, selamat siang. Di sini kita lagi ada di PT Indofish Explore. Di sini saya lagi bersama Om Bobby. Saya Bobby Om. Oke Om. Nah, di sini sebenarnya kita lagi ada kunjungan Om. Kunjungan ini adalah tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Tugasnya adalah kunjungan model bisnis. Oke, yang ingin saya tanyakan, ini adalah yang pertama Om. Siapa target pasar utama usaha ini Om? Oke, kalau ditanya kayak gitu sih, kita kan ekspor ya, basicnya ekspor. Jadi kita target pasarnya ya mancanegara, luas-luasnya. Dan kalau untuk sekarang yang sudah menjadi customer kita itu untuk Asia itu ada Vietnam, Jepang, Korea. Kalau untuk Eropa kita juga ada beberapa ya, dan Timur Tengah sekarang kita juga ada beberapa seperti Turki, Irak, Dubai. Sekarang kan ada konflik Om, itu gimana Om? Sangat berpengaruh sih. Ya, karena beberapa flight kita juga ada yang cancel. Jadi contohnya kayak kemarin Irak itu kita udah ada orderan lah hampir 50 box itu cancel karena ya itu tidak ada pesawat yang terbang. Kalau untuk cancel itu gimana Om? Paling kita ada schedule ulang sih, kita cari lagi sampai perang. Sekarang kan perang udah ini ya, gencatan senjata ya. Dan ini udah mulai buka lagi untuk pesawat flight. Oke, selanjutnya dari usaha ikan ini, ikan hias ini apakah keunikan atau keunggulan usaha ini dibanding sama kompetitor lain Om? Oke, jadi kalau di PT Indofish Exporter ini kita lebih menjual itu ikan-ikan alam. Karena dengan ikan-ikan alam ini nggak semua eksportir itu punya. Jadi contohnya saya sendiri itu udah terjun langsung ke lapangan ya, dari beberapa ikan yang endemik Indonesia itu sampai ke Papua, Biak, Pulau Enggano dan sebagainya itu ikan-ikan. Jadi keunggulan dari perusahaan ini itu kita menjual ikan-ikan alam dan cukup lengkap ikan alam dan itu bisa menjadi nilai jual lah di luar karena itu tadi produk kita lumayan lengkap dan ikan alam itu kan biasanya kan rentan dengan kondisi ya. Jadi kita tangkap langsung dari sungai ini misalnya dan kita bawa langsung ke akuarium itu nggak bisa semata-mata langsung ikan hidup gitu. Jadi kita harus mencari kondisi ikan-ikannya dan bisa siap jual. Itu sih keuntungan kita. Kalau stok untuk mana Om? Ini dari bibit atau ngambil juga stoknya? Kalau itu kita ada dari bibit dan ambil dari ukuran gede juga. Karena kalau kita nunggu dari bibit itu nggak akan terkejar. Nah, jadi kita sesuai permintaan juga sih, PCN order ya. Kalau misalnya dia butuh bibit, kita sediakan. Yang selanjutnya mungkin tantangan bisnisnya Om. Nah, Om dari awal mula sampai sekarang ini kendala terbesar yang terjadi di dalam usaha bisnis ikan explore ini gimana Om? Jadi kalau awal mulanya itu sering kena tipuan. Oh nggak mau? Ya, jadi kita mulai kan juga bukan langsung ujuk-ujuk langsung gede gini ya. Iya. Kita juga dulu masih numpang kiriman ke orang. Nama-nama ikan juga kita kan nggak tahu ya awal mulanya seperti itu. Jadi banyak juga ditipu sama seller, sama buyer. Jadi itu perjalanan lah menurut saya kalau untuk memulai bisnis pasti ada dari warung lah. Kayaknya harus ditipu dulu sih. Baru kita jadi paham di mana menangani.
Gitu aja mas. Tapi sebelum ekspor, kalau ini di nasional dulu nggak, maksudnya di daerah lokal dulu, atau langsung ekspor dulu? Malah ini itu langsung ekspor gitu. Langsung ekspor. Kita kalau untuk nasional kirim-kirim lokal kita malah jarang. Ada juga, cuman ya baru-baru ini aja. Yang selanjutnya, cara ngatasinnya gimana Om, tadi Om? Kalau kendala itu dibuat motivasi aja atau gimana Om? Nah kalau kayak gitu ya duit udah pasti hilang lah. Iya. Duit udah pasti hilang. Yang penting ya kita semangat lagi aja. Kita juga punya tim kan di sini yang harus kita, ya kasarnya harus kita hidupin juga. Jadi kita harus juga kuat lah. Hilang satu, prinsipnya sih misalnya customer hilang satu ya ada lagi pengganti. Jadi nggak usah takut lah. Penting kuat modalnya. Ada pesan-pesan dong buat anak muda yang pengen bikin ini kayak gini juga, explore ini. Zaman sekarang gampang ya Pak. Ketimbang zaman dulu memulai kan kita merintis sudah hampir 7-8 tahunan. 8 tahunan dulu masih WhatsApp masih jarang, mereka masih menggunakan email. Nah sekarang juga orang-orang luar negeri itu terhubung dengan Facebook kan. Iya. Jadi kalau untuk anak muda zaman sekarang paling gampang lah harusnya. Jadi kita terkoneksi dengan orang-orang luar dan jangkauannya lebih luas lah sekarang untuk mencari informasi. Misalnya contohnya toko terbesar di Turki atau toko terbesar di Eropa itu udah langsung muncul kan. Nah itu bisa langsung dikontak email aja, mereka akan tinggalin kontaknya ya. Iya, misalnya ini. Nah itu ya itu salah satu contoh lah dimana kalau memang minat untuk ekspor ya. Dan menurutku nggak perlu punya farm yang gede, cukup handphone kuota gitu aja udah bisa mas. Bahkan di luaran itu ada yang wholesale-nya lah ya, distributornya di sana yang di Indonesia itu bahkan nggak punya farm sama sekali, dia cuma dari kamar doang sama laptop. Jadi dia ngumpulin beberapa toko di tempat dia, misalnya ada 10, jadi dia kumpulin terus dia belanja di Indonesia. Dia tinggal di sini. Jual di sana. Jual di sana. Itu sih. Dan yang selanjutnya strategi. Menurut Om ini strategi, ada nggak strategi khusus yang menarik pelanggan Om di bidang bisnisnya ikan ini? Kalau menarik pelanggan ya kita paling gunain medsos lah sekarang ya. Kayak kita gunain semua lah, kayak TikTok, kayak Facebook ya. Karena kan kalau untuk orang-orang ikan, aku sebutnya orang-orang ikan lah ya. Pemain-pemain ikan itu dia pasti menggunakan Facebook lah, Facebook dan TikTok. Jadi kita setiap ada kegiatan ekspor, kegiatan kita ganti air, packing segala macam itu kalau bisa kita videoin dan kita post. Jadi kan mereka akan lihat kan kapasitas perusahaan ini dengan orangnya ini kerjanya klinis, semua pasti akan percaya. Dan beberapa customer kadang-kadang pun kita undang untuk datang ke sini mas. Nah dengan begitu kan dia akan percaya pada kita dan trust kan. Oh berarti dia benar-benar punya farm, terus kerja dia bagus, SOP yang bagus segala macam. Dan sebenarnya kalau untuk ikan hias ini kan kita paling utama kepercayaan mas. Ya, apalagi yang belum pernah datang langsung gitu kan, itu kita biasanya kita upload di media sosial. Itu strategi kita sih mas. Kalau boleh tahu nama akun di Facebook atau di TikToknya apa Bang? Kalau di Instagramnya sesuai dengan nama perusahaan Indofish Exporter. Ya. Kalau di Facebook? Facebook itu biasanya pakai nama akun YouTube-ku Ideboya. Nah selanjutnya mungkin bagaimana terkait ikan hias yang sedang tren? Apakah itu menjual belikan atau gimana? Ikan hias itu gimana Om? Jadi kalau misalnya ada ikan hias tren itu, Om apakah ikut-ikutan atau gimana dulu? Kayaknya kita harus ini ya, adaptasinya ya. Iya. Ya pasti sih kita harus ngikutin tren juga lah. Contohnya kalau untuk tahun ini ya, tahun 2026 ini itu paling banyak koi sama glowfish. Kita ini ikan warna-warni. Iya. Nah itu paling banyak permintaannya. Ya mau nggak mau kita harus menyediakannya. Beda dengan tahun-tahun sebelum COVID itu kita menyediakan ikan-ikan kayak arwana, atau ikan-ikan yang kelainan genetik.
kayak yang platinum, yang albino. Nah, itu permintaannya sangat banyak pada saat itu. Jadi setiap tahun beda era, beda ikannya lah. Dan tahun ini tuh ya ikan tadi tuh paling gacornya itu ya glowfish, koki sama koi. Itu sih kita pasti ngikutin sih mas. Iya. Ya mungkin yang terakhir ya, Om ya. Bagaimana cara menentukan harga jual ikan dan mengambil keuntungannya? Om? Oke, kalau kayak gitu, kalau di ikan sih jujur aja itu, apalagi kalau ikan-ikan kayak arwana, yang berjuara, terus ikan-ikan yang kelainan genetik, itu bisa dibilang harganya buta mas. Buta ini dalam artian berapapun sebut, kalau ketemu dengan bayar yang pas itu bahkan diambil. Jadi bisa 200% lebih lah. Perkiraan berapa tuh Om? 20% lebih mas kalau kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau biasa ikan-ikan reguler gini ya paling ya di atas 60 sampai 100. Kalau yang tadi saya bilang itu bisa 200% lebih. Jadi lumayan gede lah. Jadi kalau mau ekspor ikan hias tuh masih terbuka lebar sih keuntungannya. Berarti peluangnya gede. Peluang sangat gede. Sangat gede. Cuman memang semakin kesini kan dengan dipermudahnya media sosial segala macam, itu persaingan juga semakin ketat mas. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Sekarang kadang petani-petani ikan kayak yang orang di Kalimantan, orang di pelosok-pelosok itu mereka udah posting langsung mas. Jadi dari petani ikan langsung ke end user. Jadi kadang seperti itu sih mas ya. Persaingannya sekarang cukup ketat. Oke, mungkin cukup itu aja sih Om. Udah lah ya. Mungkin udah cukup itu aja teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok berapa gitu? Saya lupa. Makanya saya perwakilan tujuan kita di sini adalah fishing explore. Oke, sebelumnya ucapkan terima kasih Om. Thank you. Oke, kita semuanya see you.